Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah memberkati kami sepanjang 1 minggu ini. Kami berterima kasih kalau hari ini bersama-sama kami boleh beribadah di dalam sekolah minggu online GKI Kota Wisata. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus, karena kami mau memuji Tuhan, mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau nanya, hari ini hari apa? Ya, benar, hari ini hari Minggu. Hari kita bersama-sama seluruh umat Kristen untuk beribadah. Nah, kalau hari Minggu kita beribadah bersama-sama, terus hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita ngapain dong? Ada yang tahu? Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Buka pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman bagaimana Allah memanggil umat-umatnya untuk berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Tapi kalau saat ini bagaimana ya adik-adik? Kita beribadah bisa, tapi kalau berkumpul bersama-sama dengan umat percaya kan lagi pandemi. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian Yesus, namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus,
sudah nggak ketemu dengan Kak Josephine. Sehat-sehat selalu ya adik-adik. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah online. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sertai kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah beribadah sebagai jemaat. Dan bacaan yang kita baca adalah dari Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 3. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Adik-adik pasti sudah membaca dan mempersiapkannya ya. Good. Nah, adik-adik, seperti kita sekarang, kita masih ibadah sekolah minggu online ya adik-adik ya. Gimana nih perasaan adik-adik? Rasanya udah pengen ketemu ya sama teman-teman sekolah minggu, sama kakak-kakak sekolah minggu. Karena pasti suasana sekolah minggu di gereja kita ada suasana yang menyenangkan ya adik-adik. Dan terutama pastinya ada kerinduan kita untuk memuji Tuhan, mendengarkan Tuhan bersama-sama di gereja ya adik-adik. Sabar ya adik-adik, walaupun kita di rumah, kita masih beribadah bersama-sama ya adik-adik. Nah, adik-adik pasti ya masih ingat ketika bangsa Israel membangun kemah suci. Kak Josephine waktu itu cerita juga loh. Nah, Allah mengingatkan bangsa Israel akan hal yang sangat penting. Apa itu? Ingat adik-adik? Yuk, kita mau buka Alkitab kita. Kita baca Kitab Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 3. Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 3. Udah ketemu ya adik-adik? Yuk kita baca sama-sama ya. Bersama Kak Josephine ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu."
Nah, adik-adik, dari bacaan yang sudah kita baca, Allah sudah menetapkan hari dan waktu tertentu dalam setahun di mana orang Israel berkumpul di kemah suci dan mengingat Dia. Allah memberitahu umatnya mengenai apa yang mereka lakukan untuk menghormati Dia pada hari-hari yang berbeda. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk menguduskan hari ke-7 setiap minggu. Dan mereka harus beristirahat dari pekerjaannya dan menyembah Allah. Dan hari Sabat ini adalah hadiah indah dari Allah kepada umatnya. Nah, apa yang terjadi setelah itu ya adik-adik? Beratus-ratus tahun kemudian, ya, bait Allah yang indah di Yerusalem menggantikan kemah suci sebagai pusat penyembahan Israel, ya. Di sana mereka juga bertemu bersama, membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan Tuhan hadir. Dan setelah itu adik-adik, beratus-ratus kemudian lagi, Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, menjadi juru selamat umatnya. Adik ya, adik-adik tahu ya, bagaimana cerita tentang Yesus. Yesus pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, mengajar para muridnya, dan mereka mendengarkan Yesus. Dan setiap hari Sabat, Yesus datang ke sinagoga. Apa itu sinagoga adik-adik? Yaitu tempat orang Yahudi untuk menyembah Allah, mempelajari kitab suci, dan berdoa. Ya, Yesus pergi ke sana, membacakan firman Allah, dan memberitakan kabar baik Injil. Dan melalui teladan Tuhan Yesus adik-adik ya, Yesus melakukan apa yang dikehendaki Allah di dalam firman-Nya. Sudah kita baca ya, berkumpul bersama orang-orang lain untuk ibadah umum di hari Sabat. Begitu rencana Allah adik-adik. Orang-orang datang bersama sebagai jemaat. Adik, dan setelah Yesus mati di salib, bangkit dari kematian, dan kembali ke Bapa di sorga, murid-murid dan orang percaya setelah itu bertemu secara teratur untuk menyembah Dia, datang bersama di hari pertama setiap minggu, yaitu hari Tuhan. Ya adik-adik ya, Roh Allah telah datang berdiam di dalam setiap orang percaya. Yang percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah datang sekali dan untuk selamanya untuk mereka. Adik-adik, dan sekarang orang-orang percaya datang kepada Dia dengan bahagia dan bebas dengan hati yang dibersihkan dari dosa. Nah, adik-adik, bagaimana ibadah sebagai jemaat? Yuk, kita buka kitab kita lagi. Kita mau baca kitab para rasul, kisah para rasul 2, ayat 42 sampai 47. Kisah para rasul pasal 2, ayat 42 sampai 47. Yuk adik-adik, kita baca sama-sama ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, dari bacaan yang sudah kita baca adik-adik, firman Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus beribadah sebagai jemaat. Ya adik-adik, kita sudah baca tadi, orang percaya mendengarkan pengajaran firman Allah, menikmati persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya ya adik-adik, merayakan perjamuan kudus, berdoa, berkumpul secara teratur, dan berbagi kepada orang yang saling membutuhkan. Ya, firman Allah sudah mengajarkan kita bagaimana kita hidup beribadah sebagai jemaat adik-adik ya. Nah, adik-adik, ketika kita datang bersama-sama setiap hari Tuhan, kita merasakan bahwa kita menerima anugerah Allah dengan cara yang khusus. Allah memberkati kita dan kita merasa bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kita. Bersama-sama teman-teman sekolah minggu ya. Bersama-sama kakak sekolah minggu. Kita mendekat kepada Tuhan, kita menyembah dan melayani Dia seperti yang sudah tertulis di dalam firman-Nya. Adik-adik, ketika kita beribadah, kita menyanyikan lagu pujian dengan rasa sukacita. Kita mendengarkan firman Tuhan dan Roh Kudus berbicara di hati dan pikiran kita. Pada akhirnya di akhir ibadah, kita menerima berkat Allah yang berjanji untuk melayani Allah di dalam keseharian kita. Adik-adik, jadi adik-adik, Allah telah memberitahu kita bagaimana kita hidup sebagai umatnya. Gereja. Ya, pastinya gereja adalah menjadi suatu tempat kerinduan kita untuk bertemu bersama-sama. Suasana menyenangkan dan rukun. Kita boleh menghibur satu dengan yang lainnya. Sehingga selalu ada rasa kerinduan kita untuk bertemu dan bersekutu bersama di gereja ya adik-adik. Bersukacita bersama dengan ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Begitu ya adik-adik, kita beribadah sebagai jemaat. Kita boleh rukun satu dengan yang lainnya adik-adik. Kita boleh saling memperhatikan teman-teman kita. Mungkin ada yang membutuhkan kita. Adik-adik ya, mendoakan, berdoa bersama-sama. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita adik-adik ya. Adik-adik, ingat ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini
diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 25, kakak bacakan ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Begitu ya adik-adik, dibaca dan dihafalkan. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini sudah kakak share di WA grup kita ya. Adik-adik silahkan mengerjakannya. Nah, di aktivitas itu ada juga aktivitas menemukan tempat beribadah. Dari mulai sampai dengan selesai, adik-adik menemukan umat Allah yang beribadah. Adik-adik harus melalui 5 tempat ibadah untuk tiba di sana. Ayo, seru kan? Dikerjakan ya adik-adik. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah kita terima. Yuk, persembahan yang sudah adik-adik siapkan, minta tolong ya sama papa dan mamanya transfer ke rekening gereja. Oke, atau scan barcode berikut. Yuk adik-adik, kita mau memberikan persembahan dengan sukacita mengangkat pujian. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan yang akan mengolahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita tutup ibadah kita, kakak mau nanya, tadi kita belajar apa ya? Ya, benar. Kita belajar bahwa Allah memanggil umatnya bersama-sama sebagai jemaat untuk menyembah Dia. Oleh karena itu, ayo adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita mau terus datang untuk menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, saat kita menyembah Tuhan melalui ibadah online ini, kakak harapkan adik-adik tidak hanya mengikuti pasif ibadah online, tapi adik-adik bisa juga belajar dari jemaat mula-mula, yaitu memperhatikan teman-temannya melalui chat room atau melalui WA. Adik-adik bisa menanyakan kabarnya atau mendoakan teman-teman adik-adik. Jadi, apabila nanti kita sudah bisa beribadah di gedung ibadah, kita bersama-sama bisa berkumpul kembali, adik-adik juga bisa berlaku seperti jemaat mula-mula di Korintus, yaitu saling memperhatikan. Ayo adik-adik, kita angkat pujian, apalah arti ibadah.
sudah di akhir ibadah. Kita mau berdoa. Adik-adik. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar untuk beribadah sebagai jemaat. Kami boleh datang bersama-sama untuk menyembah-Mu. Di dalam pertemuan ibadah kami menerima anugerah-Mu. Dan kami percaya bahwa ibadah merupakan pusat dari kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga yang akan menolong kami untuk mentaati ajaran-Mu. Biarlah kasih-Mu selalu berada di dalam keluarga kami. Dan ajar kami untuk dapat selalu setia kepada-Mu. Mari adik-adik kita berdoa seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang termanis, Jumat Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkau